Hai guys, gimana nih? Halo. Halo. Halo semua. Udah. Gimana tadi kuliahannya? Seru. Lumayan. Alhamdulillah. Tugas-tugasnya gimana tugasnya? Dijelasin. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus aja. Mantap. Astagfirullah. Pada ingat nggak sih tadi dijelasin kayak peran pedesaan gitu? Itu benar lihat nggak sih sebenarnya? Kayak pedesaan tuh emang gimana ya? Ya emang dia judulnya desa gitu, tapi kan emang ini ya apa namanya perlu dikasih pembangunan lebih gitu ke sama pemerintah kan? Iya betul. Oh. Kalian ngerasa nggak sih kayak izin masuk ya? Kalian ngerasa nggak sih kayak desa tuh apa ya? Faktor yang kadang tuh sedikit di underestimate gitu sama orang-orang, padahal justru pedesaan tuh jadi indikator yang paling penting dari pembangunan. Tadi kata Pak Arif gitu kan? Iya betul. Iya benar. Betul. Desa kan juga aku masuk ya. Desa kan juga salah satu yang paling penting ya kan, fungsi desa itu kan sebagai penyuplai bahan mentah gitu kan buat perkotaan. Nah, menurut kalian tuh gimana? Kalau misalkan desa hilang itu gimana? Ya nanti nggak ada kita lah, kita kan juga hidup di desa. Ya nggak seimbang juga nggak sih? kalau dilihat dari negara-negara yang lain mungkin ada ya beberapa negara yang enggak sedikit mungkin desanya atau mungkin nggak ada, tapi kan dia butuh impor mungkin dari bahan-bahan mentah itu dari negara lain, dan tergantung ada plus minusnya kita punya desa dengan kita misalnya butuh bahan mentah itu dari negara lain itu juga. Jadi ya mungkin teman-teman yang lain ada bisa menjelaskan plus minusnya lagi yang lain. Iya benar banget sih. Sebenarnya desa itu sebuah indikator penting dalam sebuah negara gitu. Kalau jangan pernah memandang desa hanya dengan sebelah mata gitu, karena tanpa desa juga kota juga nggak bakal bisa berkembang dengan baik gitu. Tapi aku juga mau nanya deh, sebenarnya menurut kalian tuh pembangunan pedesaan Indonesia itu udah berjalan baik apa belum sih? Atau masih banyak kekurangan kali ya kayaknya? Kalian gimana? Menurut aku Izin masuk. ya ada yang masuk ya. Aku dulu nih. Menurut aku sih pembangunan di desa di Indonesia masih belum berjalan dengan baik ya. Soalnya kan masih banyak tuh desa-desa yang belum dapat dapat listrik, terus sinyal internet, terus jalan akses jalannya juga masih banyak yang jelek gitu loh. Jadi masih kurang lah pembangunan desa, kayak belum menyeluruh gitu. Aku izin nanggepin ya, izin masuk. Sebenarnya iya sih setuju juga sama Riana kalau pembangunan desa kita itu masih belum semaksimal itu gitu. Tapi itu juga nggak bisa kita lihat dari sisi pembangunannya doang ya, karena kan mau bangun desa tuh kita juga butuh kayak apa sih kesepakatan gitu dari dua pihak. Kan kita juga ada beberapa desa di Indonesia yang emang nggak mau gitu dijamah sama orang luar. Jadi jangankan mau bangun ya, mau bikin jalan untuk bisa masuk ke desanya mereka aja itu juga sulit loh. Menurut aku kita harus lihat hambatan pembangunan ini dari banyak sisi nggak sih? Ya mungkin apa ya, kalau menurutku sih itu mungkin hanya segelintir kecil, cuma oknum berapa desa mungkin ya gitu, nggak mayoritas lah itu apa ya. Ya mungkin ada emang. Terus kalau mau nambahin satu lagi sih, misalnya kenapa desa itu kan belum berkembang dengan baik di Indonesia, itu mungkin karena sistemnya gitu loh kan. Kita kan sistem desa kan dikasih otonomi buat membangun desanya sendiri gitu loh. Kayak kita di desa itu kan dikasih APBD loh, anggaran pendapatan belanja desa dari pemerintah kan. Nah itu kita belum bisa memanfaatkan itu dengan baik karena tanpa pengawasan. Jadi mungkin itu apa ya, karena tanpa pengawasan itu APBD-nya jadi kita dibebaskan, jadi ya
kita itu apa ya, nggak maksimal itu loh APBD-nya buat pembangunan. Jadi ya mungkin ada yang apa nggak pembangunannya nggak efektif atau mungkin dikorupsi apa gimana, mungkin itu yang bisa menghambat pembangunan desa kita. Jadi izin masalahnya masuk. di pengawasan atau pengaturannya kalau seperti Iya. itu. Hmm. Izin masuk. Kalau menurut aku sih dari itu ya, dari data di Kementerian Kedesaan, apa namanya, yang dana desa itu udah mengalami peningkatan banget gitu, terserapnya gitu. Sampai kalau nggak salah 99% apa ya, itu udah benar-benar apa sih namanya, terserap masuk ke desa gitu, dipergunakan. Tapi kalau dalam proses penggunaannya itu digunakannya kayak gimana, itu kayaknya belum terjamin sih, cuma baru terjamin uangnya benar-benar terserap masuk gitu. Kalau prosesnya kayaknya belum terjamin. Sama itu yang apa namanya, kalau menurut indeks pembangunan desa atau apa ya, aku lupa bentar. Oh, itu menurut indeks desa membangun, desa kan dikategorikan menjadi beberapa itu ya macam. Untuk di tahun 2021 ini udah mengalami peningkatan, yang desa apa namanya, tertinggal gitu udah menurun tingkatnya dan rata-rata berada di tingkat yang berkembang. Tapi masih butuh peningkatan lagi sih, karena rata-rata baru di berkembang gitu, belum sampai ke tingkat maju ataupun desa mandiri. Itu terus juga apa namanya, yang menyangkut ke penggunaan dana itu desa, kalau di daerah aku sendiri tuh banyak ya yang kayak program pembangunan desa yang desa wisata itu. Nah itu tapi apa namanya, kayak cuma bertahan di awal-awal doang gitu, beberapa bulan. Setelah selanjutnya itu kayak apa namanya, nggak dikelola dengan baik gitu, jadi kayak mubazir gitu kalau dari aku. Yang Izin lain ada masuk, yang oke. izin masuk. Benar sih kata Ginanjar, udah banyak program yang dijalankan buat pembangunan desa, misalnya kayak pemberdayaan ekonomi, kayak pelatihan. Biasanya kan mereka dikasih banyak latihan sesuai bakat dan minatnya. Terus nanti setelah latihan juga dikasih bantuan dana intensif buat menciptakan bisnisnya sendiri. Nah, kadang tapi itu banyak juga yang nggak tepat sasaran gitu loh. Entah itu perangkat desanya yang kurang teliti atau enggak ya masyarakatnya gitu yang biasanya kayak serakah gitu nggak sih? Kalau di daerahku sih gitu. Terus juga menurut aku kenapa sih kalau kok pembangunan di desa ada yang belum sesuai sama jalannya? Karena desa kan erat banget ya sama kearifan lokalnya, sama budaya-budayanya gitu. Apalagi kayak desa yang banyak sesepuhnya gitu, sesepuh desa itu kan memegang budaya banget. Nah, salah satu indikator pembangunannya kan misalnya kayak kita digitalisasi teknologi. Nah, itu jadi dilema nggak sih misal kalau kita di pembangunan desanya itu ngelakuin digitalisasi teknologi, tapi di sisi lain digitalisasi teknologi itu bisa mengurangi interaksi masyarakat di desa itu sendiri. Kayak banyak juga yang nggak sependapat gitu sama digitalisasi teknologi ini. Itu sih kalau menurut aku. izin tanya tak, digitalisasinya itu dalam bentuk apa ya, kayak mungkin Misalkan kayak ada aplikasi gitu, kan udah banyak juga aplikasi-aplikasi yang diciptain kayak misalkan apa ya, aku pernah baca kalau kemarin. kalau misalnya aplikasi bayar pajak bisa online sih mending daripada ngantri, ya capek. Iya, iya sih, maksudnya yang lain itu benar-benar. Sama itu nggak sih kesiapan warganya gitu, kadang misalnya mau digitalisasi tapi warganya pada kayak apa, banyak yang nggak bisa gitu. Nah Iya, itu sih malah jadi mubazir karena gitu, malah jadinya nggak terpakai, nggak terawat, dan Izin akhirnya masuk ya, karena harusnya kan ya oke, yaudah, siapa dulu? kau dulu. Mungkin yang membuat mereka
dari orang warga desanya sendiri yang nggak bisa kesiapannya, bisa jadi kita tarik lagi dari pendidikan nggak sih? Mungkin pendidikan di desa juga belum apa ya, masih jauh lah kalau kita mau dibandingkan dengan pendidikan yang ada di kota gitu. Di kota. Benar juga Nah, iya sih. makanya. Izin masuk. Nah, ya, silakan. Ya. Makanya Ayo, Van. kalau misalnya kita apa ya mau membangun desa itu ya seharusnya ya yang dipenting itu SDM-nya dulu, bukan itunya dulu. Soalnya ya kita percuma kalau misalnya kita bangun apa ya infrastruktur gitu di desa gitu, tapi SDM-nya belum itu loh, apa ya belum bisa keep up atau mungkin kayak menyesuaikan beradaptasi dengan itu apa ya infrastruktur itu apa atau segala jenis pembangunan apalah gitu. Nah, gue setuju banget tuh sama Evan. Ya kan, jadi yang diawalin tuh jangan langsung dibangun dulu kan. Mending sosialisasi dulu, sosialisasi sebesar-besarnya, biar nantinya juga nggak ada penolakan kayak yang tadi disebutin sama si Ata. Gitu. Jadi kesimpulannya berarti kalau pembangunan di desa itu yang harus dibenahi pertama itu pembangunan kulturalnya dulu ya, bukan struktural, karena kan kita juga nggak bisa melepaskan kebijakan-kebijakan struktural dari pemerintah pusat atau pemerintah yang di atas untuk kemandekan atau kelemotan pembangunan di desa. Jadi harusnya kultural dulu ya, seperti itu. Iya sih. Iya, Oke. setuju. Kayak setuju. dari desanya harus warganya dulu, kita harus bikin mereka siap dengan apa yang mau dibangun gitu. Jadi di saat kita udah membangun misalnya contohnya infrastruktur, warga-warganya juga udah siap, udah mengerti apa yang harus dilakukan. Iya, Ya. apa ya, supaya masyarakatnya juga nggak kaget nantinya sama perubahan yang ada gitu. Tapi itu sih izin masuk ya. Iya benar setuju juga. Cuman kalian ngerasa nggak kayak serba salah juga loh mau bangun kulturalnya dulu. Jadi misal kita mau sosialisasi. Jadi kita kayak mau bangun SDM-nya dulu. Sosialisasi yang terlalu masif tuh juga rawan mendapat penolakan loh. Dan sosialisasi kita sekarang kan kayak gitu ya, kayak ya udah sosialisasi dikumpulin jadi satu, disosialisasi kayak gini udah selesai gitu. Menurut kalian pendekatan yang dipilih itu juga penting nggak? Kayak ini misal kita butuh pancingan yang memang ditaruh di desa tersebut untuk jadi role model gitu loh. Jadi nggak bisa sebentar dan untuk merubah itu tuh lama karena ya itu tadi kalau sosialisasinya terlalu masif tuh malah justru rawan penolakan nggak sih? Menurut aku iya, karena kadang warga desa kayak ya bukan nggak semuanya sih, tapi mungkin kayak apa sih gitu, kayak nggak ada bukti kayak bentuk itunya itu gimana gitu, bentuk terlaksananya itu gimana gitu, jadinya kayak kadang sosialisasi itu kayak di underestimate gitu sama warganya gitu, jadi kurang efektif. Kalau menurut gue sih benar juga nih katanya si Ata, ada yang dijadiin role model. Kalau buat sosialisasi, benar juga kalau misalnya cuma sosialisasi biasa gitu, sosialisasi secara masif, emang nanti ujung-ujungnya juga bakalan ada penolakan. Nah, mungkin kalau menurut gue itu bakalan dibikin sosialisasi dua arah. Jadi kita juga nanya ke mereka sebenarnya apa yang mau mereka bikin gitu, apa yang sebenarnya mereka mau kalau misalkan kita bikin sesuatu yang kayak begini gitu. Jadi lebih ke dengerin suara-suaranya warga desa juga sih gitu. Elaborasi ya kalau kata orang-orang yang bahasanya tinggi-tinggi tuh. Iya sih setuju. Aku juga setuju sih. Ya setuju banget omongan. Tapi sebenarnya kalian tuh tahu nggak sih sebenarnya tuh di Indonesia tuh ada yang itu dinilai udah cukup berhasil gitu, kayak desa-desa
di Lombok, di Klaten, Jawa Tengah itu tuh mereka tuh desa itu tuh sebenarnya udah dianggap berhasil gitu menggunakan dana desanya dengan baik. Jadi desa itu juga udah berkembang gitu. Tapi berdasarkan data dari Kementerian Desa gitu, itu tuh masih banyak banget desa-desa di Indonesia yang masih tertinggal gitu. Maksudnya dikategorikan sebagai desa tertinggal, desa yang aksesnya kurang, aksesnya susah gitu. Itu masih banyak banget di Indonesia. Nah, sebenarnya tuh apa sih yang perlu diperbaiki di Indonesia? Kalau tadi atau udah bilang karena sosialisasi atau kebutuhan masyarakat, ada lagi nggak sih sebenarnya hal-hal yang sebenarnya jadi sebuah kendala, sebuah masalah di Indonesia, jadi pembangunan pedesaan itu nggak merata gitu, kelihatannya nggak merata. Lagi sih menurut kalian ada nggak? Kalau izin masuk ya, kalau menurut aku sih kayak dari pemerintah daerahnya juga loh, kayak kejujurannya itu biar bisa gunain anggarannya tuh tepat. Soalnya kan ada tuh banyak yang udah dikasih anggaran dana gede tapi kayak nggak dipakai. Kayak contohnya masih jalanan tuh masih kayak jelek, belum di aspal kayak gitu-gitu sih. Ya, setuju sama Riana, emang ya apa ya? Masalahnya itu ya sebenarnya ya di transparansi pemerintahnya gitu loh. Pemerintah desa atau ya dalam konteks ini desa kan. Jadi ya kayak ada loh, itu di desaku juga pada protes tuh warganya karena desa Grebek di Jawa Barat itu ada protes gitu sampai protesnya sampai ke pemerintah daerah malah di Ciamis. Tapi ya cuma itu doang karena transparansi itunya anggarannya nggak di itu, soalnya ya apa ya, dikasih dana desa buat bikin jalan gitu kan udah itu sama pemerintah, terus di itunya ya jalannya cuma harusnya di aspal tapi malah ditutupin sama batu-batu kerikil doang kayak gitu. Jadi ya pada protes. Ya emang bener sih, transparansinya juga perlu diperhatikan. Jadi emang seperti yang dibilang tadi, emang harus ada kebaikan, kesiapan ke apa namanya, ke kemampuan dalam struktur ya. Jadi nggak cuman, kalau cuman mengandalkan apa namanya, kalau mengandalkan kemampuan, kemauan atau keinginan masyarakat desanya saja, ya akan sangat sulit kalau nggak ada pemasok infrastruktur, bahan-bahan atau sarana prasarana. Izin masuk ya. Menurut aku sih bener nih semua dari Riana, dari Evan, dari Katon juga. Jadi kalau dari yang tadi dibilang kan mungkin dari pemerintahnya sendiri yang kurang transparan ya dalam menjalankan mau membangun infrastruktur atau dan sebagainya. Nah dari situ tuh kita bisa narik juga itu pun yang membuat jadi warga desa mungkin tertutup. Maksudnya dia jadi kurang percaya dengan pemerintahnya itu sendiri. Jadi dia nggak bisa gimana ya. Jadi warga desa dengan warga pemerintah kasarannya itu jadi saling dendam gitu. Karena di satu sisi pemerintahnya mau membangun, tapi si warga desa ini juga melihat bahwa pemerintah itu kurang transparan dalam melakukan program-programnya gitu. Jadi ya menurutku jadi dari dua sisi itulah, jadi dari warga desa itu juga harus bisa open minded, harus terbuka dengan apa yang dilakukan dengan pemerintah itu sendiri. Jadi pemerintah juga dengan sebaliknya dia bisa melakukan program-program yang ingin dilakukan, rencana-rencana pembangunan yang infrastruktur misalnya, tapi dengan bersifat transparan gitu sih. Nah iya sih, bener sih kan. Kalau kalau misalnya kita juga biasanya juga lihat banyak penolakan dari masyarakat soal pembangunan itu juga karena pemerintahnya yang kurang transparansi kan. Kayak misalnya kita mau bikin bikin bendungan di sungai ini gitu, di desa ini, tapi nanti pemerintah kan bendungan kan bagus ya buat irigasi dan segala macam gitu di desa, tapi ya penolakannya mungkin karena kurang percaya sama pemerintah aja. Kata warga masyarakatnya mungkin biasanya gini, pasti ini ladang korupsi nih kayak gitu kan, mungkin jadi penolakannya ya gitu. Jadi ya masalah satu pasti bikin masalah lagi buat ke yang lainnya. Bener banget ya, kayak masalah korupsi itu jadi masalah utama di pembangunan apalagi. Karena
apa ya, kayak udah tertanam di pikiran masyarakat Indonesia kalau pemerintah itu nggak jauh-jauh dari korupsi. Padahal ya gimana ya, itu juga realisasinya begitu, melihat realitanya begitu. Tapi sebenarnya dari masyarakat itu sendiri tuh ada kendalanya juga sih, tadi kayak yang bilang Ata sebelumnya itu kayak mereka tuh emang apa ya, sumber daya manusianya tuh kurang ini loh, misalnya ya pola pikirnya masih pola pikir sederhana, tradisional gitu ya, misalnya pola pikirnya masih kurang ke depan, kurang maju gitu. Itu juga bisa jadi kendala nggak sih sebenarnya kayak gitu ya kan? Izin masuk ya. Kalau dari masyarakat sendiri yang dibilang Deli, iya sih, selain dari itu juga mungkin dari apa ya? Karena justru di kehidupan di pedesaan itu udah terlalu berlebih-lebih loh. Kayak gini misal, ada satu desa yang mau dibangun bendungan gitu, mau dibangun bendungan atau mau dibangun apa gitu deh. Tapi mereka menolak gitu, mereka menolak karena mereka pikir kami hidup seperti ini aja itu udah bisa mencukupi loh, kayak hasil ladangnya bagus, hasil ternaknya juga bagus gitu. Jadi mereka mikir gimana ya nanti kalau dibangun seperti ini malah justru akan merusak keseimbangan, akan merubah apa yang biasanya mereka dapat gitu loh. Tadi Pak Arief juga sempat bicara soal itu juga kan, ada desa yang mereka udah terlalu swadaya banget, mereka udah menghasilkan dari mereka sendiri dan untuk mereka sendiri itu udah cukup banget gitu, jadi mereka menolak untuk adanya pembangunan di daerah mereka. Iya nggak sih? Iya, setuju Iya sama benar, Ata. setuju. Jadi kalau yang tadi dibilang Ata, karena mereka misalnya suatu desa ini udah menganggap bahwa desa ini udah bisa apa ya, berjalan dengan baik gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu nih, apakah dari sisi pemerintah mungkin mungkin dari sisi desa ini mereka udah bisa mandiri gitu, udah bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri gitu. Tapi mungkin dari sisi pemerintahnya masih melihat kayak ini masih banyak nih yang bisa digali dari desa ini, masih bisa dibangun, masih bisa di apa ya, masih bisa ditingkatin lagi. Karena mungkin pemerintah itu melihat bahwa desa ini bisa mandiri dan desa ini juga bisa masih punya potensi untuk lebih tingkat lagi, lebih naik level lagi lah. Ya mungkin itu sih ya, masalahnya juga desa kita kurang berkembang ya karena kita mungkin apa ya, dari desa itu kurang koordinasi sama pemerintah pusatnya kan. Jadi ya mau gimana membangun juga susah, mungkin ada penolakan sana sini kalau misalnya bangun karena nggak sepemikiran, nggak sesuai sama yang diinginkan masyarakat misalnya gitu. Jadi ya penting sih koordinasi komunikasi sama pemerintah pusat tuh desa biar pembangunannya juga amat on point gitu, tepat sasaran. Berarti balik lagi ke pola sosialisasi yang tepat ya, pola sosialisasi yang benar gitu, yang sesuai kemauan masyarakat juga sesuai sama tujuan pemerintah. Setuju. Benar sih, kalau misalkan warga desanya juga udah tahu apa manfaatnya kan, apa yang nanti terjadi juga, apa benefit yang dihasilkan ke depannya, pasti kan juga penolakan juga bakalan berkurang. Izin masuk, berarti itu semua juga balik lagi ke cara pemerintah gimana apa ya, kayak memberi apa namanya, kayak rencananya itu, rencana pembangunan itu bisa agar bisa diterima gitu. Gimana ya? Aduh bingung banget jelasinnya. Saya supaya rencana yang mereka harapkan itu bisa diterima sama masyarakat itu gimana gitu, pendekatannya gitu. Sorry, rada bingung jelasinnya. Pokoknya gitu sih, gimana cara Ya, pemerintah maksudnya negosiasi. yang kalau dari kita tarik ke pertanyaan yang kedua ini kan, apa yang perlu diperbaiki, berarti mungkin
bisa jadi cara pendekatan dari pemerintah itu Iya, iya, sendiri iya, kepada ya itu maksudnya. masyarakatnya gitu kan maksudnya. Iya, Gimana? Tapi balik lagi juga masyarakat itu juga harus bisa menerima informasinya juga jangan setengah-setengah gitu, harus diperhitungkan iya. lagi. Gitu. Ya, buat apa yang perlu diperbaiki, kalau bisa dilihat-lihat juga tadi itu dari awal yang paling mencolok terlihat itu berarti yang transparansi dari pemerintah itu sendiri ya. Terus juga pendekatan-pendekatan pemerintah kepada masyarakat. Terus bagaimana masyarakat menyikapi program pemerintah yang dinilai yang ya pemikiran mereka itu masih banyak yang berbeda gitu sama pemerintah. Nah, tapi pembangunan pedesaan ini itu sebenarnya nggak cuma di Indonesia kan, kalian juga tahu itu. Pembangunan pedesaan ini terjadi di semua negara-negara gitu, yang memiliki desa tentu saja gitu. Nah, kalau dibandingkan sama negara-negara berkembang lainnya nih, gimana sih bandingannya antara pembangunan di desa di Indonesia dan di negara-negara berkembang lainnya gitu? Apakah negara berkembang lainnya itu juga masih sama, masih memikirkan gitu tentang transparansi pemerintah dan sebagainya, atau malah sudah berjalan lebih baik atau lebih buruk bahkan dari Indonesia? Dari kalian tuh gimana tuh menanggapi hal ini? Gimana dia? Sebentar dulu. Jadi negara berkembang yang dimaksud itu kita harus tahu dulu apa namanya parameternya. Jadi negara berkembang yang dimaksud itu seperti apa ya? Maksudnya apakah berkembang itu dari demokrasinya atau politiknya atau ekonominya atau sosialnya atau apa? Jadi harus sebaiknya kita pastikan dulu apa namanya parameternya, apa kategori negara berkembang itu yang masuk negara berkembang itu negara mana saja, itu seperti itu. Jadi supaya lebih gampang, definisi dari negara berkembang itu apa? Kalau menurut teman-teman? Atau mungkin negara yang ini pendapatan per kapita atau PDB atau seperti itu? Kalau menurutku sih negara berkembang itu ya yang mungkin yang bisa dilihat point of view-nya itu lebih ke arah ekonominya ya. Jadi mungkin tingkat ekonomi dan sosial mungkin. Jadi ke tingkat kesejahteraannya masih di bawah rata-rata. Jadi masih bisa dibilang belum bisa menjadi negara maju, masih perintis lah untuk menjadi negara maju gitu sih. Kalau seperti itu mungkin saya juga tidak tahu ya apa kondisi setiap negara berkembang. Kalau definisinya seperti itu berarti Indonesia kan termasuk. Berarti mungkin keadaannya kurang lebih sama. Jadi ya keadaan pedesaan kan tidak istilahnya tidak diutamakan sebagai parameter apakah negara itu maju atau mundur. Yang jadi parameter utamanya kan adalah kondisi metropolitan atau perkotaannya. Jadi mungkin menurut saya, tapi saya juga tidak terlalu mendapat data yang banyak, jadi silahkan dibenarkan. Jadi menurut saya kondisi desa di negara berkembang selain Indonesia, ya mungkin sama seperti kita. Masih banyak permasalahan di birokrasi, masih banyak permasalahan di administrasi, masih banyak permasalahan di kultur masyarakat itu, yang pastinya kultur setiap negara berbeda tapi memiliki kesamaan yang mungkin akan sedikit menolak modernisasi dari pemerintah-pemerintah yang ada di perkotaan yang sebagai pelaksana atau eksekutor pembangunan. Mungkin teman-teman lain bisa ada yang lebih mengetahui. Aku setuju sih. Kalau menurut aku
yang tadi kultural itu misalnya di India ya, kalau di India itu kan perempuan kayak dipandang rendah gitu. Jadi kalau misalnya pembangunan yang buat meningkatkan SDM gitu, itu di sana susah gitu karena posisi perempuan itu selalu dipandang apa namanya lebih rendah daripada laki-laki gitu. Jadi menurut aku itu apa sih namanya patriarki itu kalau itu di sana sangat menghambat gitu. Kalau dibandingkan sama di Indonesia, kayaknya mendingan di Indonesia gitu. Apa namanya kayak posisi wanita di Indonesia itu lebih mendingan gitu dianggapnya daripada di India gitu. Izin masuk ya? Iya sih setuju. Bicara soal selain itu nih, kalau dikaitin sama pembangunan desa juga, kita juga patut bersukacita juga sih, karena beberapa waktu lalu beberapa kepala desa dari Wonosobo tuh 20 sih lebih tepatnya, 20 kepala desa dari Wonosobo tuh dikirim ke India loh. Jadi kayak India tuh studi banding tentang pembangunan desanya ke kita gitu, ke Wonosobo. Jadi kepala-kepala desa dari Wonosobo, kan Wonosobo terkenal banget tuh, pembangunan desanya keren banget kan. Itu mereka dikirim ke sana untuk gimana sih caranya memberdayakan desa supaya desa itu bisa mandiri gitu, mandiri dengan apa yang ada dari mereka kayak gitu. Jadi soal pembangunan desa dan di compare dengan negara berkembang, misal India nih, kita masih patut bersukacita sih, masih patut berbangga kalau kita ya sorry to say masih cukup unggul. Ya, gimana? Ya mungkin aku juga setuju sih sama pendapat teman-teman yang lain kayak Katon juga kan mungkin Indonesia dengan negara-negara berkembang yang lain nih aku juga susah ya untuk belum mendapatkan data yang valid gitu dari negara-negara berkembang karena susah untuk mencari mungkin kondisi pedesaan-pedesaan negara berkembang lebih sering mungkin di data-data tentang perkotaannya gitu-gitu sih. Tapi yang pasti sama aja kayak maksudnya nggak jauh berbeda pasti sama kayak Katon bilang masih banyak permasalahan dari pemerintahan dan birokrasinya. Jadi gimana ya itulah yang masih membuat pedesaan itu masih punya kesenjangan sosial lah dengan kehidupan perkotaan. Itu aja sih. Ya memang udah masalah global berarti ya di negara-negara berkembang kalau desa itu agak sulit, entah itu dari kemauan desanya atau kemampuan pemerintah yang lebih tinggi hierarkinya dalam posisi hierarkis Ya, untuk benar setuju. Teman-teman yang lain? Aku tadi salah nanggepin ya, yang tadi bahas apa, terus aku bahasnya apa. Jauh banget ya. Maaf, tadi sinyalnya jelek banget, terus denger kata India gitu doang. Nggak apa-apa, itu bisa menjadi yang bandingan mungkin kehidupan perdesaan di negara kita dengan negara India itu yang tadi mungkin menjadi contohnya kan. Masuk kok. Justru malah ada contoh kasusnya bagus. Izin masuk ya. Berarti intinya pembangunan desa di Indonesia sama di negara berkembang lain itu kan hampir sama. Otomatis berarti pembangunannya itu hanya hanya menonjol di beberapa daerah tertentu aja. Sama kayak tadi aku juga sempat nyari itu pembangunan desa di Thailand itu udah ada yang cukup baik ya, karena pemerintahnya juga mendukung program yang dijalanin itu.
jadi konsep programnya itu mereka itu apa ya, menghasilkan satu jenis komoditas yang atau produk unggulan yang yang berasal dari kawasan tersebut, dan komoditas itu yang akhirnya mendukung pembangunan di desa tersebut gitu sih. Jadi kayak Atta tadi bilang ya, yang di pembangunan di Wonosobo itu kan gitu. Jadi intinya ada hanya menonjol di beberapa daerah sih kalau menurutku gitu. Aku dong mau masuk. Iya, jadi kalau tadi dengar pendapat teman-teman, iya sih, bener setuju banget gitu. Emang gak jauh beda namanya negara berkembang, Indonesia negara berkembang dan negara-negara lain. Itu aku juga pernah baca gitu. Kalau di Lebanon itu kan juga sebuah negara berkembang di mana dia juga masih membangun pedesaannya juga gitu. Nah, Lebanon itu pernah dapat bantuan dari Turki. Turki juga negara berkembang gitu ya. Turki membantu Lebanon untuk pembangunan pedesaan di Lebanon itu. Jadi di Lebanon itu ada kayak badan kerjasama dari Turki yang dimana dia tuh memberikan pelatihan, mengelola bahan-bahan yang diperlukan kayak buat ayam unggas-unggas gitu deh, terus buat ibu rumah tangga itu tuh salah satu cara buat pembangunannya gitu. Terus juga itu tujuannya juga buat memberantas kemiskinan di Lebanon gitu. Nah menurut aku kalau dari contoh itu nggak jauh beda lah ya sama Indonesia gitu. Maksudnya masih UMKM lah istilahnya gitu. Petani-petani kalau di Indonesia atau peternak-peternak itu juga masih banyak terutama di pedesaan, dan itu juga jadi salah satu indikator pembangunan pedesaan gitu, terutama di sektor perekonomian. Jadi ya aku setuju sama pendapat teman-teman yang lain kalau negara lain itu nggak jauh beda sama Indonesia. Gitu. Saya izin masuk ya. Setuju banget nih, dari pernyataan Delivia yang mungkin Lebanon sama Turki tadi ya, ya kan? Kita mungkin kalau ngelihat dari Lebanon dan Turki itu yang bisa saling membantu, seharusnya negara Indonesia walaupun kita masih bisa dibilang tertinggal, masih sederhana, kita juga harusnya bisa gitu dengan bukan bekerja sama ya, maksudnya saling berbagi apa yang kita punya dengan apa yang negara lain punya. Jadi kita sama-sama kaya akan wawasan, mungkin dari cara beternaknya, gimana cara misalnya bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Itu sih mungkin bisa dicontoh dari Lebanon dan Turki tadi. Izin masuk, kalau nggak salah Indonesia pernah sama Malaysia kerjasama gitu di pembangunan desa. Lupa tahun berapa ya tadi baca gitu. Izin masuk sama apa ya? Juga nggak sama Malaysia doang sih, kayak Thailand, Korea juga belajar ini apa sih yang pembangunan gimana. Salah satunya yang tadi yang udah disebutin sama Lin, yang di Thailand, yang sistem pembangunannya. Indonesia juga kirim wakilannya ke sana buat melajarin gimana sistem pembangunannya, termasuk usahanya sih, kayak gimana cara pembangunan di desa. Izin masuk. Jadi kan kita kan setiap desa itu kan ada kekurangan. Desa di setiap negara itu kan ada kekurangan kelebihannya. Misalnya di desa negara ini jago nelayannya pada jago, di desa kita enggak, di desa negara kita enggak gitu. Nah tapi ya enggak cuma di desa antar negara juga sih, di dalam negeri juga misalnya ada perbedaan, ada yang tertinggal, ada yang satu maju di ini, ada yang satunya tertinggal gitu kan. Jadi ya tergantung sih, kayak kita nggak bisa menggeneralisasi gitu loh, kata pembangunan desa di negara ini tertinggal, pembangunan desa di negara ini maju, ya enggak kan, karena ya setiap desa itu kan punya kendalanya masing-masing lah, karena satu kondisi geografinya beda, sama sosial budayanya juga, kulturalnya juga beda kan. Jadi ya kita ya kan nggak bisa pokoknya ya intinya setiap desa itu punya keunggulan dan kekurangan masing-masing lah. Jadi tapi ada dua faktor yang bikin desa itu bisa dikatakan maju, sama yaitu maju dan berkembang gitu.
satu ya karena transparasinya jelaskan. Jadi ya kalau misalnya ada satu negara nih, negara dengan transparasinya tinggi, apa ya kayak negara dengan indeks korupsinya paling rendah, itu kebanyakan pasti mayoritasnya desanya pada maju karena pengelolaannya juga jelas kan dan transparan pasti. Yang dua itu birokrasinya. Negara yang birokrasinya paling gampang, apa ya, yang kayak serba digital lah kalau sekarang, itu pasti aku yakin desanya juga pasti bakal lebih maju karena segala sesuatunya apa ya, pembangunan kan pasti lebih mudah kan kalau misalnya birokrasinya lebih mudah juga. Kalau misalnya birokrasinya susah juga pembangunan juga bakal susah masuk. Gitu sih aku. Mau nambahin sedikit. Jadi kalau misalkan dibandingin sama negara lain ya, mungkin karena ini kan sama-sama negara berkembang ya. Jadi kan kalau permasalahan negara berkembang itu kan rata-rata sama ya. Yang paling utama itu kan kemiskinan, apalagi di daerah-daerah desa gitu kan, kemiskinan sama tingkat pendidikan yang rendah. Jadi kalau misalkan dibandingin desa di negara ini sama desa di negara yang lain, mungkin permasalahannya memang beda-beda tipis sih, karena kan tujuan utamanya membangun itu buat menghilangkan yang permasalahan-permasalahan tadi yang masuk ke salah satu 17 tujuan SDGs gitu kan. Itu aja sih menurut aku. Izin masuk. Aku setuju banget sama statement yang tadi dibilang Evan gitu, yang kalau mungkin kita unggul karena ada beberapa faktor yang kita punya dan kebetulan nggak dipunya sama negara lain. Ya itu aku setuju banget sama kayak yang tadi studi kasus yang aku bilang tadi. Mungkin kita lebih unggul dalam hal tersebut karena ada beberapa faktor yang dipunya Indonesia dan nggak dipunya sama negara lain gitu. Jadi iya sih, kita nggak bisa bilang ini unggul banget, ini nggak unggul banget, karena ya itu tadi yang mengkomparnya kita nggak apa sih istilahnya yang ini harusnya sama gitu, nggak, karena ada beberapa faktor yang nggak dipunya sama daerah lain. Iya, aku setuju banget sama statement itu tadi. Balik ke yang Evan tadi deh. Mohon maaf, terima kasih. Ya. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang masih punya pendapat nggak tentang gimana nih pembangunan pedesaan di Indonesia dan di negara lain? Kalau dari yang aku tangkap sih, teman-teman yang udah nyampe pendapat itu emang udah matang banget gitu, udah apa ya, tepat lah gitu istilahnya. Kalau dari diskusi juga tadi dari awal itu juga apa ya, udah banyak tuh pendapat-pendapat yang disampaikan sama teman-teman. Kayak tadi pertamanya buat pembangunan di Indonesia tuh pembangunan pedesaan di Indonesia udah bener atau belum. Kalau dibilang belum bener itu juga nggak, kurang tepat ya gitu, karena ada beberapa pedesaan yang udah maju yang berhasil dikembangkan dengan baik, tapi memang masih banyak desa-desa yang tertinggal, yang belum tersentuh pembangunan pedesaan dan sebagainya. Jadi ya memang banyak yang harus diperbaiki gitu di Indonesia, terutama di pembangunan pedesaan ini, banyak yang harus diperbaiki gitu. Kayak tadi permasalahan birokrasi itu yang paling utama, transparansi dan sebagainya, pendekatan pemerintah ke masyarakat, dari masyarakat ke pemerintahnya juga, karena pembangunan ini bukan hanya melibatkan pemerintah doang, tapi juga pemerintah dan masyarakat, jadi harus tercipta komunikasi dua arah di antara keduanya gitu kan. Terus kalau bicara tentang pembangunan di negara lain juga gitu, kurang lebih kalau dari aku tangkap itu kurang lebih emang masih sama gitu permasalahannya sama di Indonesia. Masalah birokrasi itu yang paling utama. Terus tadi kata yang baru Atta sampaikan, kalau mau di-compare, mau dibandingkan gitu, pasti ada faktor-faktor lain yang membuat perbandingan itu jadi kurang ini ya, jadi kurang bisa dibilang yang ini lebih baik, yang ini kurang baik, karena ada faktor-faktor tertentu yang membuat ya sebuah negara itu dianggap unggul dan dianggap kurang gitu. Terus karena birokrasi yang dimiliki sebuah negara itu lebih mudah, maka pembangunan juga bisa lebih mudah gitu. Dan di negara-negara berkembang ini permasalahan pembangunan pedesaan itu ya emang beda-beda tipis gitu. Ya tadi kayak yang disampaikan sama David, kalau emang tujuannya adalah menata dari 17 tujuan SDGs ya, Sustainable Development Goals itu dari yang aku
buat diskusi kita hari ini. Cukup menarik diskusinya. Dari teman-teman ada nggak yang punya pendapat tentang diskusi kita hari ini? Gimana tuh? Gimana? Kurang lebihnya udah disampaikan sama kamu sih Del, dan aku ya sepakat. Mungkin yang lain? Ya, udah mantap kesimpulan dari Delvia. Terima kasih Delvia sudah menyimpulkan. Oke deh, kalau begitu, aku juga ngerasa juga udah cukup sih buat diskusi kita hari ini. Kayak yang kita bahas juga udah ada jawabannya. Dan dari teman-teman juga tadi komentarnya udah cukup. Mungkin kayaknya di hari ini cukup sekian kali ya. Bisa kita cukupkan di sini. Tuh, terima kasih buat teman-teman atas diskusi yang menarik di hari ini. Terima kasih. Terima kasih kehadirannya semua. Semoga kita bisa diskusi-diskusi lagi selanjutnya yang lebih seru-seru juga. Oke, diskusinya aku akhiri sekian dan terima kasih. Dah. Terima kasih teman-teman.